Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Aman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa 'azimi sultanik wa lahu ma sakana fil laili wan nahar wa huwas samiul alim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini, malam Sabtu tanggal 1 bulan Rajab 1445 Hijriah. Tanggal 1 bulan Rajab 1445 Hijriah. Alhamdulillah kita sehat walafiat, sekalipun di luar daripada kemampuan kita. Kita berangkat sesuai dengan waktu biasa, kemudian sampai di perjalanan ada kecelakaan. Hampir 1 jam kemungkinan kami di jalanan tadi. Terima kasih, pian masih setia menghadiri. Jadi malam ini habis Isya ini kita akan sampaikan kajian-kajian kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang kurang lebih 30 menit ke depan, jika kita mampu memanfaatkan, insya Allah kita akan mendapatkan kelebihan dan keberkahan ilmu yang ada pada kita. Jadi majelis itu Nabi katakan kun aliman au muta'alliman au mustami'an wala takun rabi'an fatakhliq. Jadilah engkau orang yang memberikan pelajaran. Kada bisa, jadilah engkau orang yang belajar. Kada bisa juga, jadilah engkau pendengar. Kada bisa juga, jangan jadi yang keempat, maka engkau celaka. Melajari kada, belajar kada, mendengari kada mau. Maka ini golongan yang keempat, golongan yang celaka. Insya Allah kita niat mulai di rumah kita, pagi kami mulai di Banjar, berniat untuk mari kita bersama-sama untuk membuka hati kita, membuka pendengaran kita untuk menerima ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang sampai kepada kita. Terutama yang ingin ulun sampaikan pertama kali adalah tentang hadirnya bulan Rajab. Sudah sampai ke grup-grup kita, ke WA-WA kita. Tentang apa? Tentang kemuliaan bulan Rajab. Dan kita memang menyadari bulan Rajab itu bulan yang mulia. Termasuk Ashhurul Hurum, 4 bulan yang dihormati. Apa 4 bulan yang dihormati itu? Pertama, bulan Dzulqa'dah. Yang kedua, bulan Dzulhijjah. Yang ketiga, bulan Muharram. Dan yang keempat, bulan Rajab. Dari 12 bulan Hijriyah, 4 bulan ini disebutkan dalam Al-Quran Ashhurul Hurum, bulan yang dihormati. Dari 4 bulan ini semasa hidup Rasul tidak pernah terjadi peperangan karena menghormati pada bulan itu. Artinya kita juga sama, kita menghormati bulan itu. Namun kita menghormati hadirnya bulan Rajab dengan apa? Dengan bimbingan dan tuntunan sebagaimana Nabi menemui bulan Rajab pada masa lalu. Kenapa ulun katakan demikian? Hari ini beredar ke grup-grup kita, ke HP-HP kita,
Hadis-hadis yang sangat meyakinkan. Untuk apa? Untuk mengangkat kemuliaan bulan Rajab. Contoh ulun ingin sampaikan, cukup panjang hadisnya. Inna syahra rajaba syahrun azim. Sesungguhnya bulan Rajab itu bulan yang mulia, bulan besar. Man shoma anhu yauman. Siapa yang berpuasa sehari aja di bulan Rajab, katabalahu shoma alfasana, maka dicatat oleh Allah sama dengan puasa 1000 tahun. Mungkin pian hanya mendengar di situ aja langsung taungut. Artinya Ramadan kada perlu puasa lagi. Sehari bulan Rajab sama dengan 100 tahun aja sudah luar biasa. Kemudian ulun teruskan hadis ini. Ulun teruskan hadis. Wa man shoma yaumaini. Siapa yang puasa 2 hari dalam bulan Rajab, kutibalahu shoma alfaina sana. Maka Allah mencatat sama dengan puasa 2000 tahun. Ya jelas, kalau sehari 1000, 2 hari 2000. Nah, terus hadis lagi itu. Wa man shoma minhu salasata ayamin. Siapa puasanya 3 hari di bulan Rajab, kataballahu lahu shaumu salasati alafi sana. Allah mencatat seperti puasa 3000 tahun. 3 hari puasa sama dengan 3000 tahun. Ulun yakin pian nang hadir nih di dalam hati kecil pian rasa keramput rasanya itu. Rasa kada benar, memang kada benar. Hadis ini palsu. Semua ulama berpendapat. Ibnu Ma'in hadisnya maudhu. Imam Bukhari hadisnya palsu. Imam Ahmad munkarul hadis. Kemudian seorang ulama hadis Ibnu Hajar Asqalani matruk, ditinggalkan, majhul. Kadang-kadang dialamatkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dan banyak ulama yang berpendapat hadis ini la aslalahu. Apa artinya la aslalahu itu? Kada tahu asal usulnya. Siapa yang membuat hadis itu? Kalau hadis kategori la aslalah, kada tahu asal usulnya, kada bisa disandarkan kepada Nabi. Kada bisa disandarkan kepada sahabat Nabi. Kada bisa disandarkan kepada para ulama karena kada tahu asal usulnya. Ini lebih parah. Tapi hadisnya belum selesai, belum baca. Wa man shoma minhu sab'ata ayamin. Siapa yang puasa 7 hari di awal bulan Rajab, mulai esok sampai 7 hari. Ghuliqat anhu abwabun nar. Allah tutup 7 pintu neraka. 7 hari berturut-turut ditutup Allah pintu neraka. Wa man shoma minhu samaniyata ayamin. Amun siapa yang puasa 8 hari, imbang 7 hari itu tambahnya sehari pulang. Berarti 8 hari. Putihat lahu abwabul jannah as-samaniyah. Maka Allah akan bukakan pintu surga yang 8 itu. Pintu surga yang 8. Wa yudkhilu minhu ayyuha syaa. Maka Allah persilahkan dia masuk surga lewat pintu manapun. Kada ada yang paling nyaman pada orang puasa 8 hari di bulan Rajab. Disuruh masuk surga lewat pintu mana aja. Bapak, kita mendengar ceramah Ramadan. Ceramah Ramadan pernah kita mendengar kultum biasanya inna fil jannati baban yuqalu lahu ar-rayyan. Di surga itu ada satu pintu namanya ar-rayyan. La yadkhuluhu illa as-shaimun. Kada boleh masuk surga lewat pintu itu kecuali khusus orang yang berpuasa. Orang yang berpuasa Ramadan aja satu pintu masuk ke surga. Orang yang berpuasa 8 hari di bulan Rajab boleh dari 8 pintu. Pintu mana aja? Belum tuntung hadisnya. Wa man shoma 15. Siapa yang berpuasa 15 hari? Hari pertama sampai hari ke-15. Badalat sayyi'atuhul hasanat. Maka Allah gantikan semua dosanya, keburukannya
dengan kebaikan. Hatta kama waladatu ummuh, sehingga orang itu seperti anak yang baru lahir. Anak yang baru lahir itu nisbahnya kemana? Kada berdosa. Kada sering dosaan lagi, lamun 15 hari pian puasa. Di bulan Rajab. Maka kembali, bagaimana komentar ulama tentang hadis ini? Imam Bukhari, Imam al-Muhaddisin yang sangat populer, mengatakan hadzal hadis maudhu. Ini hadis maudhu. Apa arti maudhu, Pak? Palsu. Tapi karena sidin kada tahu maudhu itu artinya palsu, di padahan ukuran, bu hadisnya maudhu. Maudhu hadis juga kalau aja sidin. Ya sidin kada tahu maudhu itu artinya apa? Palsu. Sayang sekali ibu-ibu, ini beredar ke grup-grup. Makanya para ulama mewaspadai lawan kita sabarataan, hati-hati dengan hadis palsu. Hadis palsu itu pasti akan menggugurkan hadis sahih. Lamun tatangkap nang palsu, nang sahih kada terpakai lagi. Apaan pian puasa Ramadan sebulan penuh, kalau 8 hari aja sudah dibukakan pintu surga yang 8, masuk lewat mana aja. Puasa Ramadan sebulan penuh, masuk lewat satu pintu. Pintunya namanya Ar-Rayyan. Setelah orang berpuasa masuk semuanya, boleh, maka Ar-Rayyan itu ditutup. Itu pintu puasa. Tapi hadisnya sahih. Ada ini 8 pintu, tapi kada sahih. Ya jelas kita kada mau dibohongi. Apa-apa pasti kita kada mau mencari yang palsu-palsu. Pasti kita mencari apa? Yang benar, yang asli. Yang asli. Karena mau yang palsu-palsu. Karena yang palsu itu tidak benar. Nah, ini yang ingin ulun sampaikan. Ini akan berjalan 1 bulan penuh. Hadis ini ditawarkan kepada umat. Sayang sekali, itu hadir di tengah-tengah kita, umat Islam. Wallahu a'lam. Dari mana sumbernya? Kesalahan mencari sumber dalam Islam, kesalahan mencari tuntunan dalam Islam, sehingga hadis sahihnya tersingkirkan, hadis palsunya terpakai. Ada lagi, Bu, Pak, hadis palsu yang akan menggugurkan hadis sahih. Man shoma min akhir Zulhijjah wa shoma min awal Muharram. Siapa yang puasa akhir Zulhijjah dan puasa awal Muharram. Zulhijjah itu bulan yang terakhir, Muharram itu bulan yang pertama. Artinya apa? Siapa yang puasa akhir tahun dan siapa yang puasa awal tahun. Ini banyak benar, Pak, diamalkan di kalangan kita. Puasa akhir tahun, puasa awal tahun. Padahal imbah puasa awal tahun tuh isuknya hari Senin, kada puasanya isuknya. Padahal puasa Senin itu sahih tidak? Sahih. Siapa yang puasa akhir tahun, siapa yang puasa awal tahun, fakaffaratuhu, maka kifaratnya, dosanya diampuni khamsina sanah, 50 tahun. 2 kali aja bertahun berturut-turut. 1445 lawan 1446, puasa 4 hari, berarti dosa berapa diampuni? Kada ada yang umurnya 100 kita nih, kada ada. Artinya imbah itu santai aja kita. Pengampunan bebas, tambahnya pulang 8 hari bulan Rajab. Pray sama sekali. Pray. Maka para ulama hati-hati dengan hadis palsu. Nabi menghukum berat kepada penyebar hadis palsu. Imam Syafi'i ditanya, bolehkah wahai Imam Syafi'i menyampaikan hadis palsu? Boleh, kata Imam Syafi'i. Wajib sampaikan hadis palsu, asal dikatakan kepalsuannya. Jadi hadis palsu itu kata Imam Syafi'i wajib disampaikan, asal dikatakan kepalsuannya. Tapi impian menyampaikan
puasa 8 hari dibuka pintu surga, disuruh masuk lewat pintu manapun. Demikian hadis Rasulullah SAW. Kadapian padahakan hadisnya itu palsu, maka di sini yang diancam oleh Nabi. Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Siapa yang berbohong atas namaku dengan sengaja, silahkan menempati tempat di neraka. Kada gampang-gampang. Nabi mengatakan orang yang menempati di neraka itu penyebar hadis palsu. Hari ini Pak, penyebar berita palsu aja ada tuntutannya. Undang-undang apa itu? Itu. Coba nang penyebar hadis palsunya, adakah undang-undangnya? Kadada pasalnya hadis Nabi sahih, tunggu nanti di neraka. Kenapa laris? Karena banyak yang tertarik. Fadilatnya sangat tinggi. Bayangkan, 2 hari berpuasa 50 tahun dosa diampuni. Coba baca hadis tentang puasa 10 Muharram. Siapa yang berpuasa pada hari Asyura, maka diampuni dosa selama satu tahun. Hari Asyura itu 1 tahun diampuni. Ada lagi hadis Nabi, siapa yang berpuasa pada hari Arafah. Pada hari Arafah, orang wukuf di sana, kita puasa di sini. Diampuni dosa selama 2 tahun. Tapi coba kita kembali lagi kepada yang palsu ini. Siapa yang puasa 8 hari, dibukakan 8 pintu surga. Siapa yang puasa 2 hari, akhir tahun, awal tahun, diampuni dosa 50 tahun. Maka begitu keras Rasulullah SAW menyampaikan tentang pentingnya kita istiqomah dalam kehidupan ajaran Nabi Muhammad SAW. Bismillah. Utsman bin Hadir Al-Azdi, seorang ulama besar tabi'in, Bapak. Seorang ulama besar tabi'in. Suatu hari dia bertanya kepada gurunya. Siapa gurunya? Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas itu sudah renta waktu itu, sudah tua. Berjalan tertati-tati, umurnya sudah hampir 80 tahun kalau tidak salah. Padahal Ibnu Abbas itu waktu ditinggal Nabi umurnya 13 tahun. Muridnya banyak di kalangan tabi'in. Seorang murid yang bernama Utsman, bukan Utsman bin Affan, bukan. Utsman bin Hadir Al-Azdi, seorang ulama tabi'in, di tengah usia gurunya yang sudah tua. Maka dia datang kepada gurunya. Apa dia berkata kepada Ibnu Abbas? Ya Syekh, ausini, wahai guruku, nasihati aku. Itu kalau kita datang kepada ulama. Ulama yang bisa menyampaikan nasihat agama. Jangan pian tanyakan goresan-goresan tangan pian kepada ulama. Guru, adakah potongan tahun 2024? Kada ada tulisannya di sini, kada ada. Atau apa gawian nang cocok ulun-ulun, jatuhan gurunya, aku aja kada begawian juga. Datang kepada ulama, bertanya tentang ilmu. Berwasiatlah kepadaku, bernasihatlah kepadaku, wahai guruku, kata Utsman bin Affan. Maka Ibnu Abbas berkata, alaika bitaqwallah wal istiqamah. Aku nasihatkan kepadamu, hendaklah engkau bertakwa kepada Allah dan istiqomah dalam takwa. Bertakwa kepada Allah, istiqomah dalam takwa. Bagaimana istiqomah dalam takwa itu? Allah berfirman dalam ayat 112 surah Hud. Surah Hud. Nabi menjawab dengan ayat ini pada saat sahabatnya bertanya kepada Nabi. Sahabat Ansor. Laqad asra'a ilaika sayba ya Rasulullah. Wahai Rasul, uban pian mulai bertambah. Jenggot mulai memutih. Kepala sudah mulai tumbuhan uban. Kenapa tadi? Jadi sahabat bertanya, takutan berpisah lawan Nabi. Nang bauban. Nang kada bauban, jangan juga mengejek nang bauban. Oh pian kada usah bapender lagi, pian bau tanah. Sama bau tanah sebertaan.
Asra ilaika sayf, ubanmu bertambah wahai Rasul. Apa Nabi jawab kepada sahabatnya? Sayyibtani Hudun, yang membuat ubanku bertambah pada saat aku menerima surah Hud. Apa surah Hud itu? Ibnu Abbas mengatakan surah Hud ayat 112. Kalau Bapak baca surah Hud 123 ayat jumlahnya. Ada surah Hud ayat 112, la asyaddu wa la asyakku ila fi hadhil ayah. Kata Ibnu Abbas, tidak ada yang lebih sulit Nabi terima, tidak ada yang lebih berat Nabi menerima kecuali ayat ini. Dari 6.260 sekian ayat, ayat ini yang sangat berat diterima Nabi. Bukan berat Nabi menolak, tapi berat penjabarannya. Ayatnya pendek. Ternyata kandungan apa pada ayat ini? Kandungan perintah Nabi mengajak kita untuk istiqomah dalam ibadah. Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw innahu bima ta'maluna basir. Istiqomahlah engkau hai Muhammad. Apa bahasa peliharian yang paling nyaman tuh istiqomah tuh? Hah? Komitmen, konsisten. Amun bahasa Banjar, kada saling lapasan lagi. Dipingkuti sidin, kada dilapas lagi. Itu istiqomah namanya. Istiqomah engkau hai Muhammad dalam agama ini seperti apa yang kuperintahkan. Wa man taba ma'aka. Ini yang membuat uban Nabi bertambah. Ajak sahabatmu, ajak umatmu yang sampai akhir zaman untuk istiqomah memegang teguh agama Islam. Nabi khawatir di sini, kayak apa umatku 1445 nanti istiqomah tidak memegang Islam seperti umatku hari ini. Maka tuntutan keistiqomahan dalam agama itu adalah sangat penting. Kadang seiring dengan perkembangan zaman, agama dinodai, agama dicoret-coret, agama dirusak-rusak. Kalau motor itu dimodifikasi, agama itu dimodifikasi, sudah dipreteli. Ini yang dikhawatirkan Nabi. Nah, dituntut istiqomah dalam ibadah sesuai dengan Islam, karena ada kalimat wala tatghaw, jangan berlebih-lebihan. Ibadah itu nang kada disuruh jangan digawe, itu maksudnya. Jangan berlebih-lebihan. Karena berlebih-lebihan dalam ibadah itu adalah ancaman yang amat besar. Seorang ulama berkata, menambah-nambah syariat agama kada ada taubatnya, karena dia menganggap itu satu ibadah. Bapak coba lihat, sesuatu yang tidak sunnah itu bangkitnya cepat, suburnya cepat. Tahun ini lihat di tahun depan, lihat di tahun depan lagi, makin bangkit. Sesuatu yang tidak sunnah, tapi menyebarkan sesuatu yang sesuai dengan agama diturunkan, itu beratnya luar biasa. Ini yang membuat Nabi sakit hati. Nabi berpikir tentang kita, istiqomah, tidak kita memegang teguh agama yang mulia itu. Sementara yang Allah tunjuk sebagai amal soleh itu adalah ittiba. Pesan Ibnu Abbas berikutnya, ittiba. Hendaklah jadi pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita disuruh menjadi pengikut setia. Bapak pun sering ulangi, pendiri Perserikatan Kiai Ahmad Dahlan 1111 tahun yang lewat membuat nama perserikatan ini dengan nama Muhammadiyah. Apa yang beliau inginkan? Semua anggota perserikatan mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW, memegang teguh ajaran Nabi secara sejati. Itulah yang beliau harapkan. Kalau Nabi suruh, itu yang kita gawi. Ibadah itu kan tunggu perintah, muamalah tunggu larangan. Kalau ada perintahnya kita ibadah, kalau ada larangannya stop muamalah. Wa ahallallahu al-bai'a, Allah menghalalkan jual beli. Wa harramar riba, Allah mengharamkan riba. Jangan campur aduk jual beli dengan riba, karena ribanya dilarang. Begitu.
dalam Islam. Tapi ibadah tunggu perintahnya. Apa perintahnya? Kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa, ibadah zakat, dan sebagainya, dan sebagainya. Jemaah sekalian, maka supaya kita istiqomah dalam beribadah sesuai dengan apa yang diturunkan, sering-sering kita hadir pada kajian-kajian sunnah yang mengajarkan kepada kita tentang apa? Tentang ibadah-ibadah yang pasti sumbernya. Karena itu syarat ibadah diterima. Ayat 110 surah Al-Kahfi, Allah berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada." Siapa yang berharap ada pertemuan dengan Allah, siapa yang berharap bertemu dengan Allah, kita tidak bisa menghindar. Kita pasti bertemu dengan Allah. Pertemuannya aja yang berbeda. Ada yang bertemu dengan mesra seperti seorang kekasih dan yang dikasihi. Lama tidak bertemu dengan mesranya. Ada yang bertemu dengan Allah pada waktu itu. La yanzurullah ilaihim nazarar rahmah. Allah tidak pernah pandang mereka dengan pandangan kasih sayang. Allah pandang dengan pandangan kebencian. Bertemu juga dengan Allah Ta'ala. Tapi apa yang Allah sampaikan dalam ayat 110 Al-Kahfi? Pertemuan di surga. Bertemu Allah di surga itu nikmat tertinggi. Kalau surga bercerita tentang bidadari, gak ada apa-apa nikmatnya dibanding bertemu Allah. Kalau surga Allah bercerita tentang surga yang mengalir di dalamnya sungai, sungai susu, sungai madu, sungai khamar, sungai macam, gak ada bandingnya nikmatnya dengan bertemu Allah. Kalau Allah bercerita tentang tempat tidur orang di surga itu bertata intan permata, tidak ada bandingnya dengan bertemu Allah Ta'ala. Bertemu Allah itu adalah kenikmatan yang tertinggi di surga. Dan Allah katakan dua macam kalau ingin bertemu Allah: beramallah dengan amal yang solih dan jangan syirik lawan Allah. Jika dua ini ada, maka kita akan bertemu dengan Allah. Wa qala al-Hafiz Ibnu Katsir, tokoh mufassir. Al-Hafiz Ibnu Katsir berkata, mengomentari tafsir ayat ini. Apa kata Ibnu Katsir? Falyamal amalan solihah, beramallah dengan amal yang solih. Huwa tiba'un Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Katsir, amal solih yang dimaksud ayat ini adalah amal yang mencontoh kepada amal yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bertahun-tahun menggawi, sekian puluh tahun mengerjakan, tapi amal itu tidak bersumber dari Nabi. Kadang menyampaikan kita ke dalam golongan solih dan solihah. Kadang sampai kita. Yang menyampaikan kita kepada golongan solih dan solihah, amalnya ittiba'un Nabi, mengikuti contoh Nabi. Kayak apa mengikuti contoh Nabi? Kita hidup tidak zaman Nabi, dan Nabi mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian seperti melihat aku salat. Apabila kita melihat Nabi salat, sesuatu yang dinamakan melihat itu bukan dengan mata saja, tapi melihat itu dengan apa? Dengan ilmu. Nabi memiliki sekian ribu sahabat yang cerdas-cerdas. Apa yang Nabi baca, apa yang Nabi ucapkan, direkam oleh sahabat dengan hidayah Allah Ta'ala. Sahabat dulu merekam kehidupan Nabi, kada pakai ini Pak. Kalau pian hari ini mau mengabadikan, pian rekam. Nanti pian putar lagi. Sahabat kada punya ini kada. Rekamannya kecerdasan. Rekamannya petunjuk Allah. Satupun perbuatan Nabi tidak ada yang terlindungi kecuali sampai kepada kita. Dari sahabat ke ulama, sampai kepada guru kita. Maka itu yang Nabi katakan, solat seperti kalian melihat aku solat. Bisa kita dengan mengkaji. Dan salah satu yang kita lakukan hari ini adalah usaha untuk itu. Biar kita mengerti tentang kaifiat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Apalagi berbicara tentang fikih. Karena 4 mazhab tidak perlu bicara tentang akidah. Akidahnya sama. Yang dikatakan syirik Imam Abu Hanifah, Imam Malik juga mengatakan syirik.
Imam Syafi'i juga mengatakan syirik. Imam Ahmad bin Hanbal juga mengatakan syirik. Akidahnya sama. Ada orang menyampaikan tentang kesyirikan. Itu syirik, itu kada boleh. Oh, Abu Hanifah lain mazhab. Kada mazhab tu 4 sama tentang akidah. Nang kada sama tu cabang-cabang kecil tentang ibadah. Cabang-cabang kecil tentang ibadah itu yang berbeda. Kenapa belum katakan cabang kecil? Kadang-kadang di masjid kita menemukan imam yang basmalahnya disirkan. Kadang-kadang menemukan imam yang basmalahnya dizaharkan. Kalau yang biasa basmalahnya dizaharkan, terus ketemu imam yang jamaahnya disirkan, apakah makmum di belakang harus sujud sahwi? Tidak. Itu masalah kecil. Ini sebelum salam mencirup sujud sahwi na sorangan. Imbas salam takun yang dihiga, kenapa maka sujud sahwi? Kami basmalahnya benyaring, imam kita begamat. Ini kepicikan dalam mempelajari tentang itu. Cabang-cabang kecil mengangkat takbir, ada yang sejajar bahu, ada yang sejajar 2 telinga. Itu benar karena Nabi berbeda-beda. Lain pada itu jangan dipakai. Ada yang mengangkat takbirnya rendah banana, di sini aja nah. Engken mana angkat tangan tuh. Naikakan. Dan takbir itu menghadapkan 2 telapak tangan ke kiblat. Maaf Bapak-bapak. Masih banyak warga Persyarikatan yang takbirnya Allahu Akbar. Bukan seperti ini takbirnya. Takbirnya 2 telapak tangan hadapkan ke kiblat. Allahu Akbar. Oh, kami patuh berpantangan dengan 2 telinga, angkat Allahu Akbar. Oh, angkat lagi, ini kada boleh Allahu Akbar, itu kan ada perintahnya. Malah ini berbahaya kalau ada orang kayak nenek, bisa ditodong, hendak dirampok. Itu fikih, perbedaan furu'iyah namanya. Maandak tangan, kadang-kadang ribut maandak tangan di dada nih. Allahu Akbar. Dan akan di sini nih. Nang patuh di sini ribut. Kayak apa maka mandak tangan di sini? Ini perbedaan mazhab. Imam Ahmad di sini. Allahu Akbar. Lihat nih, rata-rata Imam Masjidil Haram dekat dengan dagu. Cuma kan sampai ke dagu, di bawah dagu. Imam Syafi'i di antara dada dengan lambung. Paling nikmat itu, karena kita terbiasa itu. Imam Malik turun sedikit, tangannya di atas lambung. Imam Abu Hanifah turunkan sedikit, tangannya di atas pusat. Allahu Akbar. Jangan dipadahkan orang kesakitan parut kalau ada nih. Ini bisa mazhab Abu Hanifah. Amun kita di sini kan tapi bertamuan, lamun sholat di Masjidil Haram, sholat di Masjid Nabawi, beraneka perbedaan. Tapi kenapa kita ikhlas di sana? Karena kita berpikir, tidak pernah berpikir tentang perbedaan. Kita datang untuk beribadah. Kadang-kadang di benua kada ikhlas kita. Karena mulai di rumah sudah kutataya kena sidin tuh pinalahin pada kami. Jadi begitu masuk masjid tuh mencari orang anak ditataya aja. Ini sudah kada ikhlas ini. Sudah kada ikhlas. Maka belajar, ambil cara yang Nabi ajarkan. Doa iftitah Pak. Doa iftitah itu ada 19 hadis. Doa iftitah tuh. Nang masyhur peninggalan ini datu kita, doa iftitahnya apa? Wajah tuh. Adakah lain pada wajah tuh? Banyak. Allahu Akbar. Allahumma ba'id baini wa bainal khotoya ya. Kayaknya warga Persyarikatan banyak memegang ini. Wa bainal khotoya kama ba'ata bainal masyriqi wal maghrib. Nang sebelah Allahu Akbar. Wajhatu wajhiya lillazi fatara sama. Imamnya Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira wal sahjaka sah. Karena nang dibaca 3 orang ini sesuai dengan sunnah. Kecuali yang sebelah sana Allahu Akbar. Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Itu kada sah. Karena ayat kursi kada ada dibaca untuk doa iftitah. Artinya, yuk wawasan kita buka agar kita jangan sering menyalahkan orang lain. Karena yang kita pegang satu-satunya, orang lain itu kada ada nang bujurnya. Kalau semuanya ini sesuai dengan rujukan sunnah, kenapa kita harus perdebatkan?
Aisyah radhiyallahu anha berkata, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam sajadan Nabi sallallahu alaihi wasallam fal yada rukbatai qabla yadayhi wa iza nahada rafa yadayhi qabla rukbatai. Nabi itu dari i'tidal hendak sujud mendahulukan dua lutut kemudian dua tangan. Apabila Nabi bangkit, Nabi angkat dua tangan baru dua lutut. Dalam hadis yang sama, terus hadis ke belakang. Maka Nabi bersabda, "Idza sajada ahadukum fala yabruk kama yabrukul ba'ir wal yada' yadayhi qabla rukbatayhi." Jika kalian sujud jangan seperti unta nang belukuk, maka dahulukan dua tanganmu baru dua lututmu. Berbeda pada dalam dua hadis, kedua-duanya sahih. Artinya apa? Para ulama menyebutkan melihat kondisi. Ulun mulai bahari di pondok, apabila sholat tuh pasti lintuhut dahulu. Sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakab. Lintuhut dahulu. Hari ini lintuhut ulun besuntik sudah kiri kanan. Kadang-kadang lagi lintuhut dahulu. Maka ulun pakai hadis berikutnya. Fal yadaihi qabla rukbatai. Allahu Akbar. Nyaman bahari ria sedikit. Nah, kadang-kadang lintuhutnya pun berganti di andak. Ringan banar fa Islam itu. Tapi nang kada tahu berdebat. Itu lintuhut berdahulu, ini tangan berdahulu. Pada dua hadis dalam satu bab yang sama. Silakan buka dalam kitab hadis Imam Abu Dawud. Jadi yang didebat tuh nang kepala berdahulu. Rumah sakit urusannya kalau 10 kali sholat kepala berdahulu. Bapak Ibu rahimakumullah. Cukup kan lah. Nang boleh ke Banjar tengah malam kan. Yang jelas ulun sudah bertemuan lawan pian. Nah, dan ulun ingin sampaikan insya Allah tanggal 1 Februari itu berangkat umroh 12 hari. Sempatlah malam Sabtu kedua tuh di sini. Rasanya tanggal 1 tuh hari Kamis. Satu hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Arba, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin. Bisa kada sampat lah. Yang kedua, jadi tolong cari aja karena dulu pengganti sementara. Berikutnya insya Allah kita tetap bertemu, tetap berdiskusi tentang agama yang mulia. Dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kita sehat walafiat. Dan Allah sampaikan kita ke dalam bulan Ramadan yang mulia. Penutup, sebagaimana ulun sampaikan pembukaan, tidak ada amal khusus dalam bulan Rajab. Kalau ingin puasa seperti bulan yang lain. Ada Senin, ada Kamis, ada 13 hari. Tapi puasa 7 hari, puasa 8 hari, puasa 27 Rajab, semua didukung oleh hadis-hadis yang tidak sahih. Dan kita tidak mau itu sebagai dasar untuk ibadah lawan kita. Tapi kayak Pak Ustadz tetangga puasa, biar aja puasa kan dosa bawalan. Biar bang yang puasa, kada usah kita protes. Biar nih hadisnya, karena kita di debatnya. Cuman kita sudah tahu bahwa itu tidak didukung oleh hadis yang sahih. Doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala satu, bapak-bapak. Mudah-mudahan Allah senantiasa menguatkan iman kita sampai akhir hayat kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.